Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Saat malam mulai menelan cahaya, dan keheningan berubah jadi bisikan. Ingatlah, tidak yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Di tengah hiruk-pikuk Kabupaten Sukoharjo yang sederhana, namun penuh geliat kehidupan, berdirilah sebuah warung makan kecil yang tampak biasa saja. Hanya sebuah bangunan semi-permanen, beratapkan seng dan berdinding kayu. Dengan papan nama kusam bertuliskan, Warung Bebek Rica-Rica Bumita. Tapi jangan salah, dari balik kesederhanaannya, warung ini justru selalu dipenuhi pelanggan, siang maupun malam. Rasa rica-rica bebek buatan Bumita konon tak ada tandingannya. Orang-orang dari luar kota pun rela menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mencicipinya. Pedasnya pas, dagingnya empuk, dan aromanya begitu menggoda. Siapapun yang pernah makan di sana pasti ingin kembali. Dan yang belum mencoba biasanya akan tergoda setelah mendengar cerita dari mulut ke mulut. Hari itu, langit Sukoharjo mendung. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah dan udara lembab yang menyeruak ke penjuru kota. Di warung Bumita, antrean pelanggan tetap mengular. Suara penggorengan mendesis bercampur obrolan para pembeli yang tak sabar menunggu. Aroma bumbu yang terbakar minyak terus menari-nari di udara, membangkitkan lapar bahkan bagi yang hanya lewat di depannya. Di balik dapur, Bumita bekerja tanpa lelah. Wanita berusia sekitar 45 tahun itu tampak cekatan mengaduk bumbu, membalik bebek, dan mengatur pesanan. Wajahnya ramah, senyumnya tulus, tapi matanya menyimpan sorot lelah dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada beban yang ditanggungnya. Tapi ia sembunyikan ropet-ropet. "Bu, tambahin 1 porsi lagi ya, buat dibungkus," kata Pak Heru, pelanggan setia yang hampir setiap hari mampir. "Iya, Pak Heru, tunggu sebentar ya," jawab Bumita dengan senyum tipis. Pak Heru hanya mengangguk. Ia menoleh ke sekeliling, memperhatikan wajah-wajah puas para pelanggan yang sedang lahap menyantap rica-rica. Beberapa bahkan sampai berkeringat saking pedasnya, tapi tetap tersenyum senang. Di sudut ruangan, 2 mahasiswa tampak sibuk memotret makanan mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Sejak beberapa waktu terakhir, warung Bumita memang sering viral. Banyak food vlogger datang dan memuji masakannya sebagai the best bebek in Central Java. Namun, tak banyak yang tahu bahwa warung tersebut memiliki aturan aneh. Dapur tertutup rapat, tidak boleh ada karyawan yang masuk kecuali Bumita sendiri. Bahkan, sang anak sematawayang, Dika, yang dulu sering membantu di dapur, kini tak pernah terlihat. Konon, Dika pergi kuliah ke luar kota, tapi ada yang bilang ia menghilang secara misterius. Suatu malam, datanglah seorang pemuda bernama Wawan, seorang penikmat kuliner yang penasaran dengan bebek legendaris Bumita. Ia mendengar cerita dari teman-temannya, juga membaca ulasan-ulasan menggoda di internet. Wawan datang menjelang malam saat warung mulai sepi. Ia ingin menikmati suasana tenang sambil menyantap sendiri porsi rica-rica yang katanya bisa membuat orang lupa diri, Bu. 1 porsi rica-rica, ya, pedasnya maksimal, ujar Wawan sambil tersenyum ramah. Bumita menatapnya sejenak. "Kamu baru pertama kali kesini?" "Iya, Bu. Dengar-dengar bebeknya bikin ketagihan," jawab Wawan. Bumita mengangguk pelan. "Baiklah, tapi jangan kaget ya, rasanya agak berbeda." Wawan hanya tertawa kecil, tak mengerti maksudnya. Beberapa menit kemudian, datanglah sepiring bebek rica-rica yang tampak menggoda. Dagingnya mengilap, berlumur cabai merah dan hijau yang disiram minyak panas. Aroma harumnya begitu menusuk, membuat Wawan langsung menelan ludah. Suapan pertama membuatnya terdiam, matanya terpejam, lidahnya seperti menari. Dagingnya sangat empuk, bumbunya meresap, dan rasa pedasnya meski menyengat justru membuatnya ingin lagi dan lagi. "Gila, ini enak banget, Bu," ujarnya setengah teriak. Bumita hanya tersenyum kecil. Sambil menunduk, Wawan menyelesaikan makanannya dengan cepat. Namun, saat ia hendak berdiri, perutnya tiba-tiba mulas.
Kepalanya pening, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia memejamkan mata, dan sekelebat bayangan muncul dalam benaknya seorang laki-laki muda yang ia rasa sangat familiar. Duduk di ruangan gelap, menatapnya dengan mata penuh luka. Wawan tersentak. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi rasa tak nyaman di tubuhnya tak kunjung hilang. Ia buru-buru keluar, membayar makanan tanpa banyak bicara. Sementara itu, Bumita hanya memandangi piring kosong Wawan. Di matanya ada sedikit air yang tak jadi jatuh. Malam itu, Wawan bermimpi buruk. Ia melihat dirinya terperangkap di sebuah dapur gelap. Daging bebek tergantung di mana-mana. Namun saat ia mendekat, daging itu berubah menjadi potongan tubuh manusia. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya seolah terkunci. Keesokan paginya, kabar tersebar. Seorang pemuda ditemukan tak sadarkan diri di dekat rel kereta api, dengan tubuh menggigil dan mata terbuka lebar menatap langit. Di tangannya tergenggam erat selembar nota bertuliskan Warung Bumita, 1 porsi rica rika. Pedas maksimal. Bumita mendengar kabar itu dari tetangganya. Ia hanya terdiam lama, lalu masuk ke dapur dan mengunci pintunya. Tak ada yang tahu bahwa di balik lezatnya bebek rika-rika itu tersembunyi sebuah rahasia kelam yang belum sepenuhnya terkuak, dan yang mencicipinya tak selalu bisa kembali menjadi manusia yang sama. Hujan deras mengguyur Sukoharjo sejak siang hingga malam. Jalanan licin dan genangan air mulai mengisi sudut-sudut kota kecil itu. Namun, seperti biasa, warung Bumita tetap ramai. Payung-payung basah berjejer di sisi dinding, dan aroma rica-rika bebek tetap menggoda dari dalam warung. Bumita, seperti biasa, berdiri di dapur tertutupnya. Sorrow diri, seolah tak ada yang bisa menggantikan tangannya dalam meracik bumbu dan mengolah daging. Bahkan para karyawannya yang sudah lama bekerja pun tak pernah diberi akses untuk masuk ke dalam dapur itu. Semuanya hanya bisa membantu dari luar, melayani pembeli, mencatat pesanan, membersihkan meja. Mereka hanya tahu satu hal, dapur itu pantang dibuka dan tidak ada yang berani melanggarnya. Salah satu karyawan, Lucy, sudah bekerja selama 3 tahun di warung itu. Ia masih muda, lugu, tapi cerdas. Diam-diam, rasa penasaran telah lama bersarang dalam hatinya. Apa yang sebenarnya disembunyikan Bumita di dapur itu? Mengapa ia tidak pernah membiarkan siapapun masuk? Lucy selalu menyimpan pertanyaan itu rapat-rapat. Hingga suatu malam, rasa penasaran itu hampir mengalahkan rasa takutnya. Hari itu, warung tutup lebih awal karena listrik padam. Para pelanggan terpaksa pulang. Di tengah kekacauan, Bumita tampak gelisah. Ia meminta semua karyawan segera pulang. Ayo, pulang semua. Jangan tunggu-tunggu lagi. Hujan belum reda, nanti makin malam makin bahaya, ujar Bumita dengan suara agak tinggi. Lucy menurut, tapi entah mengapa kakinya terasa berat meninggalkan warung. Ia pura-pura pulang, namun bersembunyi di balik kios rokok di seberang jalan. Dari celah tirai kios yang sudah tutup, ia memperhatikan Bumita yang tergesa menutup pintu depan. Listrik masih padam, dan suasana makin mencekam. Beberapa menit kemudian, cahaya samar terlihat dari celah ventilasi dapur belakang. Lampu minyak, lilin, entahlah. Tapi yang pasti, Lucy melihat bayangan bergerak seseorang atau sesuatu di dalam dapur. Keputusan itu muncul begitu saja. Malam itu, ia akan mengintip apa yang selama ini tersembunyi. Saat hujan mulai mereda, Lucy kembali ke belakang warung dengan diam-diam. Ia tahu satu jendela kecil di samping dapur yang kadang dibiarkan terbuka untuk sirkulasi udara. Benar saja, jendela itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia mengintip ke dalam. Dan saat itulah, jantungnya hampir berhenti. Di dalam dapur yang sempit itu, Bumita berdiri membelakangi jendela, tubuhnya bergerak cepat, seperti sedang menyayat sesuatu. Tapi yang membuat Lucy terpaku adalah meja potong di depannya. Di atasnya terbujur sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Kakinya dipotong, tangannya terlipat, dan wajahnya ditutupi kain putih. Bumita menyayat bagian paha daging itu, lalu memasukkannya ke dalam ember besar berisi bumbu merah menyala. Seolah sedang mengolah potongan bebek, ia mencampurnya dengan tangan kosong. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Lucy ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia mundur pelan, napasnya memburu. Tapi sebelum bisa kabur,
kakinya terpeleset oleh genangan air hujan di bawah jendela. Bunyi plak yang cukup keras membuat suasana mendadak hening. Dari dalam dapur, suara langkah Bumita terhenti. "Siapa di luar?" terdengar suaranya tajam. Lucy menahan napas. Ia tiarap di tanah, berusaha merayap menjauh. Hujan mulai turun lagi, membantunya menyamarkan suara langkah. Dengan panik, ia menyusup ke gang kecil di samping warung dan berlari pulang tanpa menoleh. Keesokan paginya, Lucy tidak masuk kerja. Ia mengurung diri di kamar kosnya. Pagi-pagi, pesan WhatsApp dari Bumita masuk berkali-kali. "Kamu sakit? Kalau ada masalah, bilang ya, butuh obat atau dijemput." Semua pesan itu terdengar biasa saja, tapi di mata Lucy, itu ancaman halus. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan mimpi, masih jelas tergambar di pikirannya. Potongan tubuh manusia, ember berisi darah dan bumbu, dan Bumita yang terlihat begitu tenang melakukannya. Apakah itu manusia atau hanya hayalan? Tapi kenapa tubuh itu begitu nyata? Dan kenapa rasa rekerika Bumita selalu berbeda? Seolah ada unsur yang tak bisa dijelaskan. Malam harinya, Lucy akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada teman kosnya, Dina. Awalnya Dina mengira Lucy hanya terlalu lelah bekerja, tapi saat melihat wajah pucat Lucy dan suara gemetar yang tulus, Dina mulai ikut merasa tidak nyaman. "Mungkin kamu harus keluar dari kerjaan itu, Lus. Mulai besok, jangan balik ke sana," kata Dina. "Tapi aku belum digaji, dan kalau tiba-tiba berhenti, dia pasti curiga." Dina menggigit bibir. "Kalau gitu, kita lapor ke polisi aja, biar mereka yang selidiki." Namun saat mereka ke kantor polisi, keesokan paginya, respons yang didapat sungguh mengejutkan. "Saya sarankan, jangan membuat laporan tanpa bukti," kata seorang petugas. "Bumita itu orang terhormat, warungnya sudah terkenal sejak dulu. Gak mungkin beliau lakukan hal-hal aneh." Lucy hanya bisa terdiam. Bahkan ketika ia berusaha menceritakan apa yang dilihatnya, para petugas hanya saling bertukar pandang, lalu tertawa kecil. "Kalau kamu stres kerja, istirahat aja dulu ya, Mbak." Dengan hati remuk, Lucy dan Dina keluar dari kantor polisi. Rasanya seperti berbicara pada tembok. Dunia seolah tak percaya apa yang mereka tahu. 3 hari kemudian, Lucy menghilang. Kamar kosnya kosong, semua barangnya tertinggal. Dina menjadi satu-satunya saksi terakhir yang melihatnya. Ia mengatakan Lucy keluar pagi-pagi sekali. Katanya ingin mengambil gaji terakhirnya di warung Bumita. Namun ia tak pernah kembali. Bumita hanya menjawab singkat ketika ditanya, "Oh Lucy, dia tadi datang sebentar, terus katanya mau langsung pulang kampung." Tak ada yang bisa membantah. Tak ada bukti, tak ada CCTV, tak ada saksi lain. Yang tertinggal hanyalah rasa takut dan sebuah bisik-bisik yang mulai menyebar dari mulut ke mulut. Warung Bumita memang enak, terlalu enak untuk sesuatu yang wajar. Dan di balik dapur yang selalu tertutup itu, mungkin ada lebih banyak rahasia yang seharusnya tidak pernah dicoba untuk dibuka. Hilangnya Lucy membuat suasana warung Bumita sedikit berbeda. Para karyawan mulai bertanya-tanya. Namun, tak ada yang berani menyuarakan kecurigaan mereka. Mereka hanya menunduk dan bekerja seperti biasa, melayani pelanggan, menyeka meja, dan sesekali mengintip ke arah dapur yang tetap terkunci rapat. Bumita sendiri tampak seperti tak terganggu. Senyumnya tetap ramah, suaranya tetap lembut, dan tangannya tetap lihai menyiapkan rekerika bebek yang tiada duanya. Tapi siapa yang tahu apa yang sedang bergolak dalam pikirannya? Di balik tenangnya wajah wanita itu, tersembunyi masa lalu yang kelam dan janji yang tak bisa dilanggar. 12 tahun lalu, Bumita hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hidup pepason bersama suaminya, Pak Didik, dan anak semata wayangnya, Dika. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Bumita, tidak jauh dari pinggiran kota Sukoharjo. Saat itu, warung bebek Rica Rika yang sekarang terkenal, bahkan belum terpikirkan. Pak Didik bekerja serabutan, kadang menjadi sopir, kadang kuli bangunan. Penghasilan yang tak menentu membuat mereka sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dika pun tumbuh dalam kesederhanaan. Meski Bumita berusaha memberikan yang terbaik, titik balik terjadi saat Pak Didik jatuh sakit. Awalnya hanya batuk biasa, tapi dalam waktu singkat tubuhnya melemah, berat badannya turun drastis, dan ia tak lagi bisa bekerja. Rumah sakit menolak
karena mereka tak punya biaya. Dalam keputusasaan, Bumita mencari segala cara agar suaminya bisa sembuh, meminjam uang ke tetangga, menjual perabot, bahkan sempat berutang kepada rentenir. Namun semuanya tak cukup. Suatu malam, saat Bumita duduk di beranda rumah sambil menangis, datanglah seorang wanita tua berpakaian serba hitam. Tak diketahui dari mana datangnya, tapi wanita itu tahu segalanya. Tentang sakit Pak Didik, tentang kemiskinan yang menjerat, bahkan tentang hutang yang terus menumpuk. Kalau kamu ingin mengubah nasibmu, aku bisa bantu, katanya pelan. Bumita hanya menatap dengan mata sembab. Bagaimana caranya? Wanita itu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam kainnya. Di dalamnya ada cairan berwarna merah kehitaman. Campurkan ini ke masakan pertama yang kamu jual, maka warungmu akan selalu ramai. Tapi ada syaratnya. Bumita menelan ludah. Apa syaratnya? Wanita itu tersenyum samar. Setiap bulan, kamu harus memberikan satu tumbal, tapi bukan dari orang luar. Harus dari lingkaranmu sendiri yang pernah mencicipi masakanmu. Bumita tercekat. Itu manusia? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menghilang begitu saja dalam gelap malam, seolah tak pernah ada. Awalnya, Bumita menganggap semuanya hanya mimpi. Tapi botol itu nyata. Mesat tergenggam di tangannya saat ia terbangun esok paginya. Dalam keadaan terdesak, ia memutuskan mencoba. Ia mulai memasak bebek reka-reka, menggunakan resep dari almarhum ibunya, lalu mencampurkan cairan dari botol itu. Ia membuka warung kecil di depan rumah. Tidak banyak, hanya 3 meja dan sebuah papan tulis seadanya. Ajaibnya, dalam seminggu, warung itu sudah dipenuhi pelanggan. Mereka datang dari berbagai arah, sebagian bahkan tanpa tahu kenapa mereka mampir. Setiap suapan seolah membuat mereka ingin terus makan dan kembali. Uang pun mulai mengalir. Pak Didik akhirnya bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi saat tampaknya kehidupan mulai membaik, peringatan dari wanita itu datang menghantui. Malam Jumat Kliwon pertama setelah warung dibuka, suara ketukan terdengar di dapur tengah malam. Saat Bumita membuka pintu belakang, sosok wanita berjubah hitam sudah berdiri di sana lagi. Sudah waktunya, pilihlah satu. Bumita gemetar. Ia menolak. Aib, tapi wanita itu hanya menatapnya tajam. Kalau kamu tak memberikan tumbal, semuanya akan hancur. Suamimu akan mati, anakmu akan celaka, dan kamu akan kembali miskin. Lebih miskin dari sebelumnya. Wanita itu memberi waktu 3 hari. Bumita diliputi dilema. Ia tahu ini salah, tapi pikiran tentang kehilangan semuanya membuatnya bimbang. Dan di hari ketiga, Pak Didik kejang di kamarnya. Tubuhnya membiru, napasnya tersengal. Bumita menangis, memohon pada Tuhan, tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya, ia melangkah ke dapur dan mengambil keputusan yang tak akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Ia memilih tetangga dekat, seorang wanita tua yang setiap hari mampir membeli nasi bebek untuk dibawa pulang. Wanita itu tidak punya keluarga, tubuhnya ringkih, dan malam itu ia tidak pernah pulang ke rumah. Dagingnya dipotong, dicampur dengan bumbu, dan Bumita memasaknya sendiri. Tangan gemetar, mata sembab, tapi hatinya beku. Pagi harinya, warung kembali buka. Para pelanggan memuji rasa bebek yang semakin lezat. Mereka bahkan mulai membawa teman dan keluarga. Dan Pak Didik, ajaibnya, ia sembuh. Perlahan tapi pasti. Tubuhnya pulih. Ia bisa berjalan lagi, bisa bicara, bahkan bisa bekerja ringan. Tapi ia tidak tahu apa yang telah dilakukan istrinya demi menyelamatkannya. Bumita mengira semuanya akan berhenti di situ. Tapi ternyata permintaan tumbal itu datang setiap bulan dan semakin sulit untuk dihindari. Ia tak bisa lagi memilih orang asing. Ikatan antara korban dan dirinya harus semakin dekat. Harus mengenal rasa rika-rika buatannya. Harus pernah duduk di meja warungnya. Lambat laun, beban itu membunuh Bumita secara perlahan dari dalam. Ayai Menyade, sosok yang terjebak dalam 2 dunia kehidupan yang tampak bahagia dan kutukan yang tak bisa dihindari. Dika, anaknya, suatu malam tanpa sengaja melihat ibunya sedang mencacah sesuatu yang bukan daging bebek. Ia memaksa tahu, dan akhirnya tahu terlalu banyak. Mereka bertengkar hebat, dan sejak malam itu, Dika menghilang kepada semua orang. Bumita mengatakan bahwa anaknya kuliah di luar kota, tapi di dalam hatinya,
Ia tahu Dika adalah tumbal terbesar yang pernah ia serahkan. Bukan karena air, tapi karena jika ia tidak memilih anaknya, wanita berjubah hitam itu mengancam akan mengambil semua pelanggan yang sudah terikat. Satu persatu akan mati dengan cara mengerikan, dan warung itu akan berubah menjadi tempat pembantaian. Bumita tak punya pilihan. Kini, setelah bertahan-tahan menjalankan warung bebek itu, ia tahu satu hal. Ia sudah terlalu dalam, tidak bisa kembali. Ia bisa saja berhenti sekarang, tapi konsekuensinya akan lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia alami. Setiap orang yang pernah mencicipi reka-reka buatannya akan diincar oleh sosok dari dunia lain, termasuk karyawan seperti Lucy, termasuk pelanggan baru seperti Wawan. Warung itu tak lagi hanya tempat makan, tapi pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap, dan Bumita adalah penjaganya. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia sudah mengikatkan hidupnya pada perjanjian berdarah yang tak bisa diputuskan begitu saja. Namanya Fahmi Rahadian, seorang food vlogger dengan lebih dari 700.000 subscriber di YouTube. Kontennya ringan, penuh candaan, tapi punya satu ciri khas. Ia sering mengulas makanan dari tempot-tempot yang belum banyak diketahui orang. Ia menyebutnya makan sampai akhir dunia, sebuah konsep yang membawa Fahmi keliling pelosok daerah untuk mencicipi kuliner ekstrem, aneh, hingga yang katanya mengandung misteri. Video terakhir yang ia unggah berjudul Warung Bebek Paling Mistis di Sukoharjo. Thumbnailnya menunjukkan Fahmi sedang tersenyum lebar di depan warung Bumita dengan caption mencolok, "Terlalu enak untuk jadi bebek biasa." Video itu langsung viral, ratusan ribu penonton dalam waktu 2 hari. Tapi yang tak disadari siapa pun, video itu adalah jejak terakhir keberadaan Fahmi yang pernah terekam secara publik. 2 hari sebelum video itu tayang, Fahmi datang ke Sukoharjo sendirian, membawa kamera, tripod kecil, dan satu ransel berisi perlengkapan syuting. Ia sudah mendengar kabar tentang warung Bumita dari komentar-komentar netizen yang menganggap bebek rika-rika di sana tidak masuk akal enaknya. Banyak komentar di videonya sebelumnya yang menyarankan tempat itu. "Coba ke warung Bumita di Sukoharjo, Bang. Tapi hati-hati, katanya ada pesugihan. Warung bebek enak, tapi ada yang bilang bisa bikin ketagihan aneh. Kalau berani, coba review warung Bumita. Tapi jangan datang malam-malam." Fahmi tertarik. Ia pikir mungkin ini hanya bumbu netizen supaya videonya makin ramai. Konten yang mengandung cerita mistis selalu menarik perhatian, dan ia tahu persis bagaimana memanfaatkannya. Saat tiba di warung Bumita, suasananya biasa saja. Hangat, ramai, penuh pelanggan yang terlihat puas. Tapi ada sesuatu yang membuat Fahmi merasa worried. Berbeda, bukan dari tampilannya, tapi dari perasaan yang muncul begitu ia melewati ambang pintu. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Meski begitu, ia tetap tenang. Ia mulai merekam suasana, mewawancarai pelanggan, dan tentunya memesan satu porsi rica-rica bebek legendaris itu. Ini dia, warung bebek yang katanya punya rasa tak biasa. "Let's find out," katanya ke kamera. Saat piring bebek disajikan, Fahmi langsung bereaksi. Ini bumbunya gila sih. Wanginya nyerang banget, pedasnya kelihatan gak main-main." Ia mulai menyantap 1 suapan, 2, 3 suapan. Lalu, ia terdiam. Bukan karena tidak enak, tapi karena terlalu enak. Rasa bebek itu seperti menghentikan waktu. Bumbunya begitu dalam, seperti menyentuh bagian paling rahasia dari lidah. Fahmi bukan orang yang mudah terkejut dengan rasa makanan, tapi kali ini ia seperti terseret ke dalam dimensi rasa yang aneh. Ia melanjutkan makan tanpa bicara banyak. Matanya kosong, tangannya terus menyuap. Setelah piring kosong, barulah ia sadar. "Gila, ini bebek apa sih?" gumamnya. Ia menghentikan rekaman sebentar dan menatap sekitar. Para pelanggan terlihat biasa saja, tapi ia merasa dunia di dalam warung itu seperti tidak sejajar dengan dunia di luar. Meskipun hari masih sore, suasananya muram. Bahkan cahaya dari luar terasa redup saat masuk ke dalam ruangan. Setelah makan, Fahmi mencoba meminta izin untuk mewawancarai Bumita. "Bu, saya Fahmi, vlogger makanan, boleh saya wawancara sebentar? Paling cuma 5 menit." Bumita tersenyum tipis.
Maaf, saya tidak biasa tampil di video. Biar rasa makanan saya saja yang bicara. Fahmi mencoba membujuk, tapi Bu Mita tak bergeming. Bahkan, sorot matanya mulai berubah dingin. Jangan terlalu dalam, Mas Fahmi. Kadang rasa penasaran bisa bawa celaka. Itu kalimat terakhir yang Bu Mita ucapkan sebelum masuk ke dapur dan menutup pintunya rapat-rapat. Malamnya, Fahmi menginap di hotel kecil dekat alun-alun. Ia mulai menyusun video, mengedit rekaman, dan menambahkan beberapa narasi tambahan tentang kesan mistis dari warung itu. Ia memang berniat menambah bumbu cerita agar videonya lebih ramai dibicarakan. Namun, saat menonton kembali rekaman makan, tadi ia merinding dalam salah satu frame. Saat kamera merekam dari arah samping, terlihat jelas bayangan aneh di balik dapur warung. Seperti sesosok tubuh kurus berdiri mematung, menatap ke arah kamera dengan mata kosong. Fahmi pos, zoom in. What itu? Bukan Bu Mita. Wajah pucat, mata besar menghitam, mulut menganga seolah berteriak, tapi tak bersuara. Di belakang sosok itu, terlihat dinding kayu penuh goresan seperti cakaran dan simbol-simbol aneh. Fahmi mundur dari laptopnya. Enggak, ini efek pencahayaan aja. Mungkin siluet orang, tapi hatinya tidak tenang. Malam itu, ia tidur dalam kegelisahan. Pukul 2 dini hari, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Mimpi buruk membawanya ke sebuah dapur gelap. Di sana, tubuhnya dipaksa duduk di atas meja potong. Seseorang menyayat perutnya dengan pisau, sementara suara lirih berbisik di telinganya. Kamu sudah mencicipi. Sekarang giliranmu jadi bagian dari rasa itu. Fahmi terbangun, panik, dan menyadari satu hal. Tubuhnya gemetar hebat dan tangannya penuh luka goresan kecil, seperti dicakar sesuatu saat tidur. Pagi harinya, Fahmi tetap memutuskan mengunggah videonya. Ia menyunting bagian menyeramkan itu agar terlihat seperti efek editan. Sekadar untuk sensasi. Ia tak menyangka bahwa video itu akan menjadi viral begitu cepat. Namun setelah video itu tayang, hal aneh mulai terjadi. HP-nya mati total meski baru saja diisi daya. Akun media sosialnya terkunci dan laptopnya mengulang booting sendiri tanpa henti. Ia tak bisa membuka file mentah dari rekaman itu. Semua data hilang, seolah ada yang sengaja menghapusnya. Yang tersisa hanyalah video yang sudah diunggah. Dan malam itu, Fahmi menghilang. Pihak hotel mengatakan bahwa Fahmi keluar kamar sekitar jam 10 malam. CCTV menunjukkan ia berjalan ke arah utara, lalu berhenti di depan gang kecil, di dekat warung Bu Mita. Setelah itu, tidak ada rekaman lanjutan. Anehnya, saat polisi memeriksa warung Bu Mita keesokan harinya, mereka tidak menemukan apa-apa. Bu Mita menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Tidak ada barang milik Fahmi di sana. Tidak ada jejak. Warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan tetap datang. Dan rasa bebek Rika-Rika tetap menjadi legenda yang hidup. Yang membuat geger adalah satu komentar di bawah video Fahmi yang muncul sehari setelah ia hilang. Komentar itu memakai akun Fahmi sendiri. Terima kasih, sudah menikmati. Sekarang aku tahu rasanya jadi bagian dari rasa yang tak terlupakan. Komentar itu tak bisa dihapus. Bahkan YouTube pun tidak bisa melacak alamat IP pengunggahnya. Orang-orang mulai berspekulasi. Ada yang bilang Fahmi sengaja menghilang untuk sensasi. Ada pula yang percaya bahwa dia telah menjadi korban nyata dari kutukan warung bebek itu. Namun, satu hal yang pasti, video itu kini dijuluki netizen sebagai konten terakhir yang terekam sebelum masuk neraka. Dan warung Bu Mita tetap buka, tetap ramai. Rasa rica-ricanya, kata orang, kini bahkan lebih nikmat dari sebelumnya. Sukoharjo pagi itu diliputi gerimis halus. Udara dingin menyusup ke sela-sela rumah warga. Tapi warung Bu Mita tetap seperti biasa buka tepat pukul 10 pagi. Ramai pembeli, wangi bebek rica yang menggoda sudah mengepul, bahkan sebelum warung buka sepenuhnya. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal. Di seberang jalan, seorang lelaki tua duduk mengamati warung itu dengan sorot mata penuh waspada. Namanya Pak Trimo, mantan dukun kampung yang sudah bertehan-tehan tinggal menyepi di dusun pinggiran. Dia bukan pelanggan warung Bu Mita. Bahkan, sejak warung itu berdiri, Pak Trimo selalu melarang anak-anak muda di sekitar rumahnya untuk jajan ke sana. Tapi suaranya kalah dengan rasa Rika-Rika yang melegenda kini. Ia merasa waktunya untuk bicara sudah mendesak. Seminggu setelah Fahmi menghilang,
Satu kejadian menggegerkan warga. Seorang anak muda bernama Wahyu ditemukan mengigau keras di depan warung Bumita pukul 3 dini hari. Matanya terbelalak, mulutnya menggumam berulang-ulang. Dia masak pakai darah, dia potong sendiri. Dia bukan manusia, tubuhnya lemah, lehernya penuh bekas cakaran seperti dicengkeram sesuatu. Setelah dibawa ke puskesmas, Wahyu tidak bisa mengingat apapun, kecuali satu hal. Dia merasa dirinya pernah dipotong, seperti daging. Berita ini sampai ke telinga Pak Trimo, dan hatinya langsung yakin, apa yang dulu dikubur, kini sudah bangkit kembali. Bumita bukan nama asli. Nama itu baru digunakan sejak warung bebeknya berdiri 8 tahun lalu. Tidak ada satupun warga asli Sukoharjo yang tahu dari mana asal perempuan itu. Ia datang mendadak, menyewa bangunan kosong bekas warung mie, ayam, dan mulai berjualan tanpa promosi. Tapi hanya dalam waktu 1 bulan, warungnya jadi buah bibir sekabupaten. Anehnya, tidak ada satupun keluarga, saudara, atau kenalan dari Bumita yang pernah terlihat. Ia tinggal sendiri di rumah kecil di belakang warung, dan hanya keluar saat warung buka. Orang-orang bilang, Bumita bekerja sendiri, tapi setiap malam terdengar suara gaduh dari dapurnya. Suara logam beradu, langkah kaki berat, sesekali terdengar lirih suara wanita menangis, atau tawa aneh menggema dari dapur. Warga mengira itu cuma suara dari radio atau TV, tapi tidak bogi. Pak Trimo, ia mengenali suara itu. Tawa khas dari sosok lama yang dulu pernah meneror desa di masa lalu. Seorang dukun perempuan berjubah hitam yang dikenal dengan sebutan Nyi Satri. 30 tahun yang lalu, nama Nyi Satri dikenal luas di kawasan selatan Sukoharjo. Bukan karena kebaikannya, melainkan karena ilmu hitam yang mengerikan. Ia disebut-sebut bisa mengubah daging manusia menjadi makanan lezat yang membangkitkan kecanduan. Tapi korban dari masakannya selalu hilang, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Warga desa Karangwetan, tempat asal Pak Trimo, pernah menemukan sisa tulang dan rambut manusia dalam tungku dapur Nyi Satri. Saat itu, warga membakar rumah sang dukun dan menyatakan bahwa Nyi Satri telah tewas terbakar. Tapi tak satupun jenazah ditemukan. Api membakar habis rumah dan dapur, tapi tidak ada tubuh. Sejak itu, kasusnya menghilang ditelan waktu. Namun ketika Pak Trimo melihat wajah Bumita pertama kali saat melintas ke pasar, hatinya langsung mencelos. Wajah itu tidak asing, hanya lebih muda, lebih halus, lebih tenang, tapi matanya sama, mata milik Nyi Satri. Suatu malam, Pak Trimo memberanikan diri mengintai ke belakang warung Bumita. Ia tahu, kalau benar dugaan lamanya, maka dapur adalah kunci semua misteri. Ia menunggu hingga warung tutup dan menyusup ke sisi belakang bangunan, bersembunyi di balik semak. Sekitar jam 1 dini hari, ia melihat pintu dapur terbuka sendiri, dan keluar sosok yang membuat darahnya membeku. Bukan Bumita, bukan juga manusia. Sosok itu tinggi, kurus, berjubah hitam panjang yang menyeret di tanah. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Di tangan kirinya tergenggam pisau panjang mengilap. Di tangan kanannya, ia menyeret sesuatu seperti tubuh manusia, penuh darah. Pak Trimo tak berani mengeluarkan suara. Ia hanya mengamati saat sosok itu masuk kembali ke dapur dan menutup pintu perlahan. Tapi samar terdengar suara lirih berulang-ulang. Rasa harus sempurna, rasa harus kekal, rasa dari nyawa. Tak lama, bau anyir darah menyebar. Di atas atap warung, segerombolan burung gagak berterbangan dan mengeluarkan suara nyaring seperti memperingatkan. Pak Trimo gemetar, ia mundur pelan, lalu berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Sejak malam itu, ia tahu warung itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah altar pemujaan rasa, dan Bumita bukan manusia biasa. Beberapa hari kemudian, seorang tukang sayur bernama Bu Ranti ditemukan pingsan di belakang warung Bumita. Ia sempat bilang kepada perawat bahwa ia melihat seorang perempuan sedang memotong bagian tubuh manusia di atas meja kayu. Ada tangan, Bu. Tangannya masih bergerak, tapi dia iris pelen-pelen, kayak motong tahu, ucap Bu Ranti sambil menangis histeris. Tapi tak ada bukti. Saat polisi datang dan menggeledah warung, semua bersih, tidak ada jejak darah, tidak ada bau amis. Bahkan dapur Bumita terlihat steril seperti dapur restoran mahal.
Namun anehnya, semua polisi yang ikut menggeledah dalam 3 hari setelahnya mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat diri mereka sendiri dipotong-potong bagian demi bagian, lalu dimasak dalam kuali raksasa, sambil sosok berjubah hitam berdiri di dekat mereka, berbisik, "Rasamu akan aku sempurnakan." Satu dari mereka ditemukan tewas gantung diri seminggu kemudian. Pak Trimo tidak tinggal diam. Ia memutuskan membuat pagar gaib di sekitar rumahnya dan menulis mantra penolak roh jahat untuk dibagikan secara diam-diam kepada warga sekitar. Ia bahkan mulai bicara ke publik, menyebarkan cerita tentang penghuni asli warung Bumita. Tapi ia tahu, melawan kekuatan seperti itu tidak bisa frontal. Jika terlalu terang-terangan, ia bisa menghilang seperti Fahmi. Atau lebih parah, satu-satunya harapannya kini hanyalah menyusup kembali ke warung itu kali ini, masuk ke dapurnya langsung. Ia berencana melakukannya malam Jumat Kliwon berikutnya, saat energi gaib berada di titik terendah dan kemungkinan ritual aktif lebih tinggi. Ia tidak berharap kembali hidup, tapi ia ingin membuka mata semua orang tentang kebenaran di balik rasa yang terlalu enak itu. Namun sebelum malam Jumat itu tiba, Pak Trimo mendapati satu amplop besar di depan pintu rumahnya, tanpa nama pengirim, tanpa segel. Di dalamnya hanya ada foto dirinya yang sedang tertidur di ranjang, diambil dari jarak sangat dekat, dan di belakang foto itu tertulis tangan dengan tinta merah, "Jangan ganggu rasa kami, kamu akan menjadi bagian dari resep selanjutnya." Langit Sukoharjo malam itu hitam pekat, tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik. Angin malam berhenti berhembus, seolah alam tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Di salah satu sudut desa, Pak Trimo duduk bersila di dalam rumahnya yang sederhana. Di depan sebuah mangkuk tanah liat berisi air bunga, beberapa helai daun sirih, dan sebatang dupa yang menyala pelan. Dia sedang membaca doa, bukan doa biasa, melainkan doa penolak kematian yang dipercepat, warisan leluhur Jawa yang sudah jarang dipakai, kecuali oleh mereka yang nekat memasuki tempat terlarang. Karena malam ini, Pak Trimo akan menyusup ke tempat yang sudah lama menghantui pikirannya. Dapur warung Bumita, tepat pukul 1 dini hari. Pak Trimo menyusuri gang kecil di samping warung itu. Ia memakai kain kafan putih sebagai penutup tubuh, bukan untuk menyamar jadi hantu, tapi karena menurut ajaran lama, pakaian kematian bisa mengelabui roh jahat yang menjaga tempat keramat. Langkahnya pelan dan hati-hati. Setiap kali dia mendekat ke warung, hawa dingin menusuk semakin dalam. Tanah di sekitar belakang warung terasa lembab dan bau amis samar mulai tercium. Pintu dapur terlihat seperti biasa, kayu tua dengan gagang besi yang berkarat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gagang itu berdetak pelan, seperti nodding, seperti hidup. Pak Trimo mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke tanah, lalu menggenggam sebilah pisau kecil dari kuningan yang sudah dilapisi doa pelindung. Setelah menggumamkan mantra pendek, dia menyentuh gagang pintu, hening, lalu pintu terbuka sendiri. Dapur warung Bumita sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada peralatan modern, tidak ada kompor gas, bahkan tidak ada lemari es atau tempat penyimpanan bumbu. Yang ada hanyalah sebuah tungku besar dari batu hitam. Di atasnya bergantung kuali tua yang sudah menghitam seperti terbakar bertahun-tahun. Dindingnya penuh coretan huruf-huruf aneh yang bukan aksara Jawa atau Latin. Tapi entah kenapa, setiap melihat satu simbol, kepala Pak Trimo langsung nyeri seperti ditusuk jarum halus. Di pojok ruangan ada meja kayu panjang, di atasnya tertutup kain putih besar. Bau amis semakin kuat dari arah sana. Pak Trimo mendekat, tangan kanannya gemetar saat ia memegang ujung kain itu. Pelan-pelan ia tarik, dan di bawahnya, tubuh manusia terbelah dua dari kepala hingga perut. Darah masih segar, hati, paru-paru, dan bagian dalam tubuh lainnya ditata rapi seperti daging di tukang potong. Tapi yang lebih mengerikan, wajah korban itu adalah wajah anak muda yang dikenal oleh Pak Trimo, Fahmi. Tapi Fahmi masih hidup, matanya terbuka, menangis. Mulutnya terbuka sedikit dan mengeluarkan suara lirih. "Tolong Pak, jangan biak aku jadi menu besok." Pak Trimo mundur dengan napas terputus-putus. Pikirannya kacau, tubuhnya gemetar. Hebat. Ia hampir berteriak, tapi langkah kaki seseorang terdengar dari arah pintu. Dia buru-buru bersembunyi di balik tungku batu.
seseorang masuk. Bukan Bumita, bukan juga manusia. Sosok berjubah hitam dengan kuku-kuku panjang dan tubuh yang membungkuk. Dari balik kerudungnya, mata merah menyala menatap meja kayu. Ia mengangkat salah satu bagian tubuh Fahmi dan meletakkannya ke dalam kuali. Tak ada suara teriakan dari Fahmi, hanya air mata yang terus jatuh. Seolah rasa sakitnya sudah terlalu hebat untuk diungkapkan. Sosok itu berbisik pelan, "Darah muda akan membuat rasa semakin sempurna, daging ketakutan lebih lembut." Pak Trimo menahan napas. Ia sadar bahwa yang ada di depan matanya bukan lagi manusia. Ini adalah roh pemuja rasa, entitas yang disebut dalam kitab lama sebagai Nyai. Rasa, roh jahat, pemakan manusia yang menjanjikan kenikmatan abadi pada makanan dengan menukar nyawa, dan Bumita hanyalah wadah dari makhluk itu. Tubuh yang dijadikan tempat tinggal, tapi bukan lagi jiwa manusia. Pak Trimo tahu, ia tidak bisa menyelamatkan Fahmi malam itu, tapi dia bisa membawa satu hal yang penting, bukti. Di balik meja, ia melihat sebuah buku tua berisi catatan, tulisan tangan berbahasa Jawa kuno, tapi bisa ia kenali. Di dalamnya tertulis, resep bebek rica-rica, 1 paha bebek, 2 sendok cabai rawit, 1 hati manusia, dan tulang muda. Masak dengan darah segar, bekal kendok, pemanggil rasa. Dia mengambil buku itu dan menyembunyikannya di balik bajunya. Namun saat ia mundur perlahan untuk keluar, ia menginjak sesuatu tulang kecil yang patah. Krak! Sosok berjubah hitam langsung menoleh. Mata merah itu menatap langsung ke arah tungku tempat Pak Trimo bersembunyi. Dan suara itu berbicara, "Kau bukan bagian dari rasa ini." Seketika seluruh ruangan berubah. Dinding-dinding dapur mengelupas menjadi daging merah basah. Lantai berubah licin seperti darah segar. Di sekelilingnya terdengar jeritan, rintihan, dan tawa yang menggema. Pak Trimo tak punya waktu. Ia melempar segenggam garam ke arah sosok itu dan berlari keluar dapur sekuat tenaga. Suara jeritan mengikutinya. Tanah di bawah kakinya terasa goyah. Tapi ia terus lari tanpa menoleh ke belakang. Sampai akhirnya ia keluar dari halaman warung dan jatuh terjerembab di tengah jalan. Warung Bumita hening kembali, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Trimo tergeletak di tengah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya menggenggam erat sebuah buku catatan tua penuh darah kering. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, seolah jiwanya terkunci dalam tubuhnya sendiri. Namun buku itu kini berpindah tangan, dan salah satu pemuda yang membacanya, bernama Bayu, bersumpah akan mencari cara untuk menghentikan warung itu sebelum seluruh desa menjadi bahan masakan. Tapi apa mungkin manusia bisa menghentikan rasa yang sudah tumbuh dari darah dan nyawa? Bayu duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Matanya terus menatap lembar demi lembar buku tua yang ditemukan Pak Trimo. Di luar, malam mulai turun, dan suara burung hantu bersahutan dari kejauhan. Hatinya gelisah, napasnya sesak dan pikirannya dipenuhi bayangan tubuh Fahmi yang disebut-sebut telah diolah menjadi rica-rica oleh sosok tak kasat mata. Setelah kejadian malam itu, Pak Trimo menjadi bisu total. Dokter bilang dia kena serangan syaraf mendadak. Tapi Bayu tahu, itu bukan penyakit medis. Itu trauma dari dunia yang tidak seharusnya diketahui manusia biasa. Isi buku itu terlalu mengerikan. Bukan hanya resep bebek rika-rika dengan bahan manusia, tapi juga sejarah warung Bumita yang ternyata bukan sekadar tempat makan biasa. Di halaman tengah, Bayu menemukan diagram pemujaan yang menunjuk pada sebuah pohon besar di belakang rumah Bumita. Dari simbol-simbol yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, ia tahu tempat itu disebut sumber rasa, pusat kekuatan roh jahat pemuja rasa, tempat di mana semua masakan mendapatkan jiwanya. Bayu tak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia butuh bantuan. Maka malam itu, ia mengajak 2 temannya, Yayan dan Mira. Mereka bertiga berkumpul di rumah Bayu, membaca bersama buku itu. Yayan yang paling rasional awalnya menganggap ini lelucon keterlaluan. Tapi setelah melihat kondisi Pak Trimo yang seperti mayat hidup dan mencium bau amis yang masih menempel di lembar buku itu, ia mulai percaya. Mira, yang sejak awal sudah punya kepekaan lebih terhadap hal-hal gaib,
langsung merasa ada energi gelap di sekitar mereka. Kita harus ke pohon itu, kata Mira. Malam ini, sebelum warung buka besok pagi, dan ada korban lagi, Yayan menatap keduanya dengan wajah tegang. Kalau apa yang ada di buku itu benar, maka kita bakal berhadapan bukan sama manusia, tapi jin. Atau lebih parah lagi, kalau kita diam, yang jadi Riki-Rika selanjutnya bisa kita sendiri, jawab Bayu dingin. Maka mereka bertiga pun menyusun rencana. Mereka akan menyelinap ke halaman belakang rumah Bumita saat tengah malam, menggali akar pohon besar yang disebut sebagai sumber rasa, lalu menghancurkan jimat dan simbol-simbol pemanggil roh yang kemungkinan disembunyikan di sana. Menurut catatan, menghancurkan jimat akan melemahkan kekuatan sang roh dan menghentikan resep darah untuk selamanya. Tepat pukul 2 dini hari, mereka tiba di belakang rumah Bumita. Pohon yang dimaksud memang mencolok, tinggi, menjulang, daunnya hitam, dan batangnya berlekuk seperti daging yang mengerut. Dari kejauhan, pohon itu tampak seperti hidup. Bayu menggali dengan tangan kosong, dibantu Yayan yang membawa linggis. Sementara Mira membaca doa pelindung dari buku catatan Pak Trimo. Namun ketika mereka menggali sekitar 1 meter, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Terdengar suara lirih seperti bisikan dari balik akar. Kalian sudah terpilih. 1 di antara kalian akan menjadi rasa terakhir. Tiba-tiba Yayan terdiam. Matanya kosong. Tubuhnya kaku. Yayan, Bayu mengguncang bahunya. Tapi Yayan hanya berdiri mematung. Kemudian perlahan mengambil linggis dan memutar tubuh ke arah Mira. Aku tidak bisa mengendalikannya. Dengan teriakan panik, Mira mundur, sementara Bayu menerjang Yayan dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Mereka bergumul, tapi kekuatan Yayan seperti bukan kekuatan manusia. Mira menangis sambil membaca doa dengan suara keras. Gusti Allah, lindungi kami dari rasa yang menyesatkan ini. Tiba-tiba tanah yang mereka gali mengeluarkan asap hitam. Akar-akar pohon menyembul keluar, melilit kaki Yayan, lalu menyeretnya ke dalam lubang. Yayan menjerit, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dalam hitungan detik, dia lenyap. Tanah kembali tenang. Bayu dan Mira terpaku, tak mampu berkata-kata. Baru saja kehilangan teman, dikorbankan oleh pohon kutukan yang selama ini menjadi sumber kekuatan warung bebek Riki-Rika. Namun perjuangan mereka belum selesai. Di dasar lubang, mereka menemukan kotak kayu tua yang terkubur dalam tanah. Palahan, di dalamnya ada tulang jari manusia yang dibungkus kain merah, seikat rambut panjang, dan sebuah kertas usang bertuliskan aksara kuno yang jika diterjemahkan berbunyi, dengan darah, rasa lahir, dengan daging, rasa tumbuh, dengan jiwa, rasa abadi. Mira menggigil. Ini jimat utama. Kalau kita hancurkan ini, mungkin kita bisa mengakhiri semuanya. Tanpa berpikir panjang, Bayu mengeluarkan pisau kecil dan menusuk jimat itu. Tiba-tiba pohon berguncang hebat. Udara berubah panas. Dari dalam batang pohon, muncul bayangan besar berwujud perempuan tua dengan mata hitam pekat, rambut panjang menjuntai, dan lidah menjulur sampai ke dada. Kalian telah merusak rasa. Roh itu terbang menuju mereka. Tapi saat itu juga, Mira menaburkan garam dan air doa yang telah disiapkan sebelumnya, menciptakan cahaya putih terang. Roh itu menjerit keras, tubuhnya mencair seperti lilin terbakar, dan akhirnya lenyap dalam semburan api kecil. Pohon itu runtuh, terbakar sendiri, meninggalkan hanya abu dan keheningan. Keesokan harinya, warung Bumita tutup untuk pertama kalinya. Dalam 5 tahun, Bumita ditemukan di dapurnya, tak bernyawa, dengan wajah yang membusuk seperti daging basi. Tak ada luka, tak ada darah, tapi tubuhnya dingin, dan matanya membeku seperti menyimpan dendam. Orang-orang tak tahu apa yang terjadi. Polisi menyebutnya serangan jantung. Bayu dan Mira tidak bicara apa-apa pada siapapun. Mereka hanya menatap abu pohon yang kini berubah jadi lahan kosong. Tapi malamnya, Bayu mendengar bisikan dalam tidurnya. Rasa tidak bisa mati. Rasa hanya pindah. Dan ketika ia terbangun, hidungnya mencium bau rica-rica yang sangat enak. 2 minggu telah berlalu sejak pohon kutukan itu terbakar, dan Bumita ditemukan meninggal. Warung bebek Riki-Rika legendaris di Sukoharjo itu kini tinggal kenangan. Sebagian warga masih datang, berdiri di depan warung kosong itu, mengintip melalui jendela
berharap ada keajaiban dan warung itu kembali buka. Tapi pintunya tetap tertutup rapat. Dan kabar tentang kematian mendadak, Bu. Mita perlahan menjadi bisik-bisik samar yang tenggelam di tengah hiruk-pikuk hidup. Bayu dan Mira masih belum bisa tidur nyenyak. Mereka tahu apa yang mereka hadapi, bukan sekadar kisah mistis atau cerita rakyat. Mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa rasa bisa hidup dan jiwa manusia bisa jadi bahan bakarnya. Tapi mereka juga yakin saat jimat dikubur dan roh penunggu sumber rasa dibakar bersama pohon kutukan, semua seharusnya berakhir. Sampai akhirnya sebuah warung baru buka tak jauh dari lokasi lama. Nama warungnya sederhana, Rasa Liane. Tempatnya tidak mencolok, hanya bangunan kecil dengan papan kayu dan tulisan tangan. Tapi yang membuat Bayu terhenyak adalah bau yang menyebar dari dapurnya. Bau rica-rica yang persis sama seperti dulu. Mira yang mendengar berita itu langsung datang ke rumah Bayu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa potongan koran yang menulis tentang warung baru itu. Warung Rasa Liane ramai sejak hari pertama buka. Banyak yang bilang rasa bebeknya mirip warung Bu Mita dulu, bahkan lebih nendang. Ini bukan kebetulan, Yu, ucap Mira lirih. Ada yang meneruskan, atau ada yang meneruskan rasanya. Bayu hanya diam. Ada gejolak dalam dadanya yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa bersalah karena telah membiarkan sesuatu kabur, atau rasa takut bahwa perlawanan mereka kemarin belum selesai. Malam harinya, Bayu menyelinap ke warung baru itu. Ia berpura-pura jadi pembeli. Di dalam, warung itu tampak sederhana, tapi bersih. Pemiliknya seorang wanita muda bernama Rina, usia sekitar 25 tahun. Wajahnya ramah, gerak-geriknya cekatan. Tapi ada sesuatu dari matanya yang terasa tidak biasa. Tatapan kosong, tapi tersenyum. Seperti tubuhnya hidup, tapi jiwanya bukan miliknya. Bayu mencicipi bebek rica yang disajikan. Dan seketika itu juga, ia mematung. Rasa itu persis, bahkan lebih tajam. Dagingnya lembut, sambalnya pedas membakar tenggorokan. Dan ada rasa manis samar di ujung lidah. Sama, rasa yang sama seperti milik Bu Mita. Bayu menaruh sendoknya perlahan. Ia menatap Rina yang sedang melayani pelanggan lain. Di balik senyumnya, ada sesuatu yang tidak manusiawi. Seakan-akan tubuh itu hanya boneka. Dan ada yang lain yang mengendalikan dari dalam. Ketika ia pulang, malam itu Bayu tak bisa tidur. Lidahnya masih terasa getir, tapi bukan karena makanan. Ia yakin jiwa yang dikorbankan dulu belum cukup. Atau mungkin rasa itu sudah menemukan tubuh baru. Keesokan harinya, Mira datang membawa kabar mengerikan. Seorang penjual angkringan yang biasa mangkal dekat lokasi warung Rina ditemukan tewas di semak-semak. Tubuhnya yuta, tapi lidahnya hilang. Anehnya, tak ada tanda-tanda luka lain. Polisi menduga korban dimakan binatang, tapi warga yakin ini bukan serangan hewan. Ini ritual. Bayu dan Mira kembali menyelidiki. Mereka menelusuri asal-usul Rina, si pemilik warung baru. Tapi semua catatan tentangnya aneh. Tak ada KTP, tak ada data domisili, tak ada keluarga. Seolah-olah Rina muncul begitu saja dari tanah. Saat mereka mengendap ke belakang warung, mereka menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Pohon kecil yang tumbuh dari tanah becek, dikelilingi abu dan sisa darah. Di akar pohon itu tertanam potongan kain merah mirip jimat lama yang dulu mereka hancurkan. Dia menanam ulang sumber rasa, gumam Mira. Roh itu belum musnah. Dia hanya pindah tubuh. Bayu mencengkeram dadanya. Tiba-tiba terasa sesak. Suara-suara kecil mulai terdengar di telinganya. Kamu sudah mencicipi. Kamu adalah rasa berikutnya. Malam itu, Bayu bermimpi buruk. Ia berada di dapur warung Bu Mita. Di sekelilingnya, daging manusia tergantung, berdarah, berayun-ayun seperti tirai neraka. Rina berdiri di dekat tungku, memotong lidah seorang anak kecil sambil tersenyum ke arahnya. Kamu sudah makan. Acin, kamu sudah bagian dari kami. Bayu berteriak, tapi tidak bisa bergerak. Lidahnya terasa pahit tubuh Niakoku. Ia hanya bisa menatap saat tubuhnya sendiri diseret ke atas meja, siap dijadikan reka-reka berikutnya. Saat terbangun, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Ada bekas cabikan kecil di lidahnya sendiri. Bayu akhirnya menyadari, melawan, rasa itu bukan sekadar menghancurkan jimat atau menebang pohon,
Rasa itu hidup di dalam hasrat manusia. Selama ada orang yang tergila-gila pada kenikmatan, selama masih ada yang rela makan meski tak tahu bahan aslinya, rasa itu akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Dan kini, rasa itu sudah ada di dalam dirinya. Mira, yang melihat kondisi Bayu makin memburuk, mencoba membawanya ke orang pintar. Tapi satu persatu, para spiritualis yang didatangi menolak membantu. Ini bukan jin biasa. Ini bukan sekadar santet. Ini adalah ilmu rasa iblis. Sekali kamu mencicipinya, kamu sudah jadi wadah. Bayu Pantahu, waktunya tidak banyak. Setiap hari, tubuhnya makin melemah. Tapi ada yang aneh. Kemampuannya mencium aroma dan merasakan rasa makin tajam. Ia mulai tahu bahan masakan hanya dari mencium asapnya. Ia bisa tahu isi sebuah piring hanya dengan menjilat ujung sendoknya. Bahkan, ia bisa tahu apakah daging itu manusia atau bukan. Dan yang lebih gila, ia mulai menyukai rasa manusia. Suatu malam, Mira menemukan Bayu duduk di dapur rumahnya. Di hadapannya ada seekor ayam rebus. Dan di sampingnya, seekor kucing mati yang sudah dikuliti. Bayu tersenyum kepadanya. Aku gak bisa nahan, Mir. Lidahku nyari rasa itu, rasa asli, rasa yang datang dari mereka. Mira menjerit, tapi Bayu hanya tertawa kecil. Suaranya bukan seperti suara manusia biasa lagi. Ada dengungan, ada gema dari balik dunia lain. Bayu berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya masih sama, tapi matanya tidak lagi. Di sana ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang bukan dirinya. Beberapa hari terakhir, ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Tangannya bergerak sendiri ketika mencincang bawang. Lidahnya bergetar ketika mencicipi bumbu. Bahkan pikirannya mulai memikirkan rus rasa yang sebelumnya tak pernah ia anggap makanan daging mentah. Darah, tulang lunak, Mira tidak lagi tinggal. Sejak malam ia memergoki Bayu dengan bangkai kucing di dapur. Ia pergi tanpa pamit. Hanya pesan singkat yang tertinggal di ponselnya. Maaf Yu, kamu bukan lagi kamu. Aku nggak tahu harus bantu kamu gimana. Tapi aku harap kamu nggak nurut sama rasa itu. Bayu membaca pesan itu setiap malam. Berulang kali, tapi tidak ada yang berubah. Tubuhnya terus berevolusi. Ia merasa dirinya bukan manusia biasa lagi. Lidahnya bisa membedakan puluhan rasa hanya dari satu tetes kuah. Pendengarannya jadi tajam, mencium bisikan api di tungku dapur. Dan yang paling mengerikan, ia bisa merasakan rasa seseorang hanya dengan melihatnya. Rasa manis, rasa pahit, rasa getir, semua tergantung pengalaman hidup orang itu. Tajkala, cara rasa itu tumbuh bukan cuma dari bumbu, tapi dari jiwa manusia. Dari trauma, dari kebahagiaan, dari ketakutan, dari harapan yang hancur. Dan kini Bayu tahu, itulah rahasia warung Bumita dulu. Suatu malam, Bayu kembali ke lokasi warung lama. Bumita, bangunannya masih berdiri, kosong dan gelap, tapi tak sepenuhnya mati. Ada bau rempah samar yang masih menggantung di udara, seperti napas terakhir yang menolak padam. Ia membuka pintu, dan anehnya, tidak terkunci. Dapur di bagian belakang masih lengkap. Wajan besar, panci-panci tua, pisau yang sudah berkarat. Tapi di pojok ruangan, Bayu menemukan sesuatu yang menggetarkan tulangnya. Sebuah buku tua, terbungkus kain putih dengan bercak darah kering. Ia membukanya pelan-pelan. Di halaman pertama tertulis, Warisan Rasa. Kitab sumber rasa. Bayu membaca dengan cepat, seolah dipandu oleh kekuatan yang lebih besar. Kitab itu menjelaskan segalanya tentang bagaimana rasa bisa menjadi kekuatan, bagaimana makanan bisa menyimpan jiwa, bagaimana setiap potongan daging yang dimasak dengan teknik tertentu bisa menyatu dengan kekuatan gaib. Dan puncaknya, jika seseorang bisa mengolah rasa dari 7 jenis jiwa manusia, ia bisa menjadi tuan rasa, pemilik kekuatan rasa mutlak. Asterisk 1, jiwa palus. Anak kecil, jiwa kecewa patah hati, jiwa penuh dendam, jiwa bahagia, jiwa pengkhianat, jiwa suci orang beriman, jiwa tanpa harapan bunuh diri. Bayu membalik halaman terakhir. Di sana ada tulisan tangan yang berbeda, lebih baru, lebih tergesa. Tulisan itu seperti ditulis dalam keadaan panik. Aku sudah dapat 5, tinggal 2 lagi. Tapi aku takut, rasa ini mulai menguasai aku. Kalau kamu baca ini, tolong jangan lanjutkan. Aku sudah terlalu jauh. M. Inisial M. Mita.
Bayu membeku. Bumita pun pernah ragu. Ia pun pernah ingin berhenti. Tapi pada akhirnya, ia tetap memilih meneruskan. Dan kini, giliran Bayu. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Di dalam kepalanya, suara-suara mulai berdengung. Bukan lagi bisikan, tapi semacam nyanyian lirih dari dunia lain. Lagu tentang kenikmatan, lagu tentang kuasa, lagu tentang betapa indahnya memiliki dunia di ujung lidah. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya seperti bergerak sendiri. Keesokan paginya, ia sudah berada di pasar, membeli daging, rempah-rempah, dan bahan-bahan lain yang disebut dalam kitab. Tanpa sadar, ia mulai memasak. Awalnya hanya mencoba, tapi lama-lama, seperti ada gairah yang membakar. Ia mulai menyalin resip-resip dari kitab, mengulang teknik pemanggangan, mencampur bumbu dalam perbandingan yang disebut rahasia darah. Dan hasilnya sempurna, terlalu sempurna. Tetangganya mencium aroma itu dan mulai berdatangan. Bayu menolak mereka dengan sopan. Tapi malam itu, 5 orang tetap nekat mengetuk pintu rumahnya, meminta dibagi 1 piring saja. Bayu tak bisa menolak, dan ketika mereka mencicipi, mereka menangis. Mereka bilang ini makanan terbaik yang pernah mereka makan. Beberapa bahkan pingsan karena lidahnya terlalu lelah menikmati. Bayu takut, tapi sekaligus bangga. Seminggu kemudian, warung baru dibuka. Tidak jauh dari lokasi warung Rina. Nama warungnya Warisan Rasa. Bayu tidak mencantumkan namanya. Hanya duduk di dapur, memasak, dan membiarkan 2 anak muda dari kampung sebelah yang melayani pembeli. Tapi kabar tentang warung itu menyebar cepat. Wartawan datang, food vlogger datang, bahkan pejabat daerah datang mencicipi. Dan semuanya bilang hal yang sama. Ini terlalu enak, terlalu nikmat, seperti punya rasa yang menyentuh kenangan. Tapi tidak ada yang tahu. Rasa itu berasal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan tiap malam, Bayu menambahkan sedikit dari jiwa yang sudah ia kumpulkan, dari seorang pemuda patah hati, dari wanita tua yang ditipu anaknya, dari pengemis yang sudah putus harapan. Semuanya diseduh dalam bumbu yang tidak akan ditemukan di buku manapun. Bayu tahu, ia tinggal mencari 2 jiwa lagi, jiwa tanpa harapan dan jiwa suci. Setelah itu, ia akan menjadi tuan rasa, kekal, tak tertandingi. Tapi suatu malam, Mira kembali. Ia datang dengan wajah keras, membawa kalung milik Bumita, kalung yang dulu ditemukan polisi di dekat kuburan jimat. Aku tahu kamu belum sepenuhnya hilang, Yu. Aku tahu kamu masih bisa lawan rasa itu. Kalau tidak, kamu akan seperti Bumita, mati dimakan rasa sendiri. Bayu hanya tersenyum. Senyuman itu bukan miliknya. Itu senyuman dari rasa yang hidup di dalam tubuhnya, tapi mata Bayu masih menyimpan luka. Mira, aku lelah, tapi aku juga senang. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidup. Aku bisa bikin orang bahagia. Aku bisa bikin mereka nangis cuma dari 1 suapan. Tapi kamu korbankan nyawa orang, Yu. Mereka juga gak punya harapan, Mir. Mereka cuma ingin dikenang. Dan sekarang, mereka jadi rasa yang gak akan dilupakan. Myra Takbis membalas. Ia hanya menaruh kalung itu di meja dan pergi tanpa sepatah kata. Dan malam itu, Bayu berdiri di dapur, menatap ke dalam panci besar. Di sana, kuah rica-rica mendidih, berwarna merah gelap, aroma darah, cabai, dan dendam menyatu. Ia tahu, 1 suapan lagi, dan ia akan lengkap. Tapi sebelum itu, ia memandang ke arah kalung Bumita. Apakah ini akhirnya, Bu? Suara dalam kepalanya menjawab. Bukan akhir, ini baru awal. Kamu akan jadi yang tak tergantikan, rasa yang abadi, dan kelak, dunia akan makan dari tanganmu. Bayu menutup mata, bibirnya bergetar, tapi tangannya sudah bergerak. 1 sendok kuah ia suapkan ke lidahnya. Dan saat itu, dunia seperti berhenti. Bayu bukan manusia lagi. Ia adalah rasa itu sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak warung Warisan Rasa terakhir kali buka. Warung itu tak pernah resmi ditutup. Tapi suatu malam mendadak lenyap. Semua isinya hilang. Tungku, wajan, bahkan lantainya seperti tak pernah diinjak siapapun. Tidak ada satupun warga yang melihat Bayu keluar rumah. Tak ada pula yang tahu kemana perginya 2 anak muda yang biasa membantu melayani pembeli. Tapi satu hal yang pasti,
Rasa itu masih tertinggal. Orang-orang yang pernah makan di sana bercerita dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak bisa menggambarkan rasanya dengan kata-kata. Ada yang bilang makanannya membawa mereka kembali ke masa kecil. Ada yang bilang rasanya seperti pelukan ibu yang sudah meninggal. Ada juga yang bilang mereka merasa seperti melihat hidup mereka sendiri dari awal sampai akhir hanya dalam satu suapan. Namun anehnya, setelah makan di warung itu, beberapa orang mulai mengalami perubahan. Seorang lelaki tua yang dulu sering makan di sana ditemukan berbicara sendiri, seolah sedang berdoa kepada tuan dapur. Seorang wanita muda mendadak berhenti makan makanan biasa dan hanya memasak daging mentah di rumahnya, meski tak punya latar belakang kuliner. Bahkan ada seorang juru masak ternama yang tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya, lalu menghilang begitu saja setelah mengaku telah merasakan puncak rasa dan tak sanggup menciptakan apapun lagi. Mereka semua tersentuh oleh sesuatu yang tak terlihat di Tempot Lane. Jauh dari kota kecil itu, sebuah warung kecil berdiri di tepi jalan sepi. Tidak ada papan nama, hanya sebuah tulisan di kaca. Makanlah rasa yang mengingatkanmu siapa dirimu. Oh, yang berhenti di sana hanya sedikit, karena tidak semua bisa melihat warung itu. Warung itu hanya tampak oleh mereka yang sedang hilang arah, terluka, atau kehilangan makna hidup di balik dapur. Seorang pria muda memasak dalam diam. Tak ada musik, tak ada suara alat dapur. Tapi ketika ia mengaduk kuahnya, uapnya seperti membawa kenangan. Dan jika kau cukup peka, jika kau cukup berani mencicipi makanannya, kau akan tahu ini bukan sekadar makanan. Ini adalah rasa dari jiwa-jiwa yang belum selesai. Dan di balik setiap suapan, ada bisikan samar yang menyelinap di telinga. Selamat datang di rasa terakhir yang akan kau kenang. Begitulah, kisah warung Bumita dan Bayu mungkin telah berakhir di dunia nyata. Tapi rasa itu tak pernah benar-benar mati. Karena selama masih ada manusia yang makan dengan luka, memasak dengan harapan, dan menangis di meja makan, rasa itu akan selalu hidup. Dan suatu hari, mungkin, kamu juga akan mencicipinya. Tamat.